Guys, akhirnya kita sampai di pembahasan point of view atau sudut pandang dalam cerita fiksi. Ikutin terus. Dalam menulis cerita fiksi, kita harus menentukan dulu dari sudut pandang siapa cerita akan disampaikan. Apakah dari sudut pandang si tokoh langsung, apakah dari sudut pandang penulis, atau dari sudut pandang siapa? Di sini aku akan menjelaskan 3 sudut pandang yang ada dalam cerita fiksi beserta contoh-contohnya. Pertama, ada sudut pandang orang pertama atau sering dikenal dengan point of view pertama, POV 1 gitu kan. Point of view orang pertama ini menggunakan aku atau saya atau gue kalau menggunakan bahasa gaul. Jadi, dalam kasus ini seolah-olah si tokoh yang sedang menjelaskan kegiatannya atau apa yang sedang terjadi. Contoh, orang-orang mengenalku dengan sebutan Nimar, tapi sebenarnya aku sering disebut Imar. Itu adalah panggilan kesayangan dari orang tuaku. Intinya, ketika kita sedang menggunakan point of view orang pertama, sudut pandangnya itu disampaikan dari sudut pandang si tokoh. Entah dari satu tokoh, dari 2 tokoh, dan lain-lain. Apa sih yang menjadi kelebihan dari point of view orang pertama? Menurut aku, kita bisa lebih mendalami rasa gitu, karena disampaikan langsung dari tokoh aku, sehingga dia bisa dengan gampang menjelaskan isi hatinya. Namun, sering sekali banyak penulis yang keceplosan mengetahui banyak hal di luar si aku. Aku sedang tidur di kamar, sementara Rina sedang membaca buku di rumahnya. Si aku kok tahu Rina sedang membaca buku? Itu kan nggak mungkin ya. Jadi, sering banget banyak penulis yang kesalahannya di sana gitu. Jadi keceplosan mengetahui banyak hal di luar si aku. Padahal si aku ini nggak punya kekuatan apa-apa gitu. Kecuali dia memang dikasih tahu dulu gitu bahwa oh si Rina sedang membaca buku. Sementara jika si aku tidak pernah mendapatkan informasi apapun dari luar sana, ya dia nggak tahu apa-apa. Selain dia tahu apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia rasakan. Yang kedua ada point of view orang kedua atau POV 2 atau sudut pandang orang kedua. Menurut aku ini salah satu sudut pandang yang gak umum karena jarang banget digunakan di Indonesia. Jadi point of view orang kedua itu ditandai dengan kamu. Jika point of view orang pertama aku, maka point of view orang kedua itu selalu pakai kamu. Penulis itu seolah-olah adalah pengamat yang sedang menyaksikan si kamu sedang melakukan apapun di dalam cerita itu. Contohnya kayak gini. Kamu terlihat happy karena hari ini kamu akan bertemu dengan seseorang yang membuatmu tidak bisa tidur semalaman. Point of view orang kedua juga sering ditemukan di buku-buku non-fiksi gitu atau tutorial biasanya. Contoh misalkan kayak gini. Kamu harus tahu cara untuk menghidupkan mesin cuci, bla 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 bla. Jadi pakai kamu itu biasanya ada di tutorial-tutorial atau bahkan buku-buku non-fiksi. Mungkin kamu juga sering baca. Aku sendiri nggak pernah pakai point of view orang kedua karena menurut aku agak sulit. Jadinya aku memilih point of view orang pertama dan orang ketiga. Yang ketiga, point of view orang ketiga atau POV 3 atau sudut pandang orang ketiga. Ditandai dengan dia. Jadi penulis itu seolah-olah Tuhan yang menjelaskan tentang tokoh-tokoh yang ada di novelnya. Nah, di sini point of view orang ketiga juga dibagi ke dalam 2 bagian. Ada point of view orang ketiga terbatas, ada point of view orang ketiga serba tahu. Point of view orang ketiga terbatas biasanya terfokus ke satu atau beberapa tokoh aja. Contoh misalkan aku sebagai penulis hanya mengikuti si tokoh A aja. Sementara sudut pandang tokoh yang lainnya itu nggak diikuti sama sekali. Jadi ya udah aku fokus ke si A. Si A ngelihat ini aku tuliskan, si A ngerasa ini aku tuliskan gitu. Sementara point of view orang ketiga serba tahu ini si penulis itu bisa berpindah-pindah kepala gitu. Contoh, dalam satu situasi si penulis bisa menuliskan isi pikiran beberapa tokoh. Misalkan dia menuliskan isi pikiran si A gitu kan dalam situasi itu. Kemudian selanjutnya dia juga menjelaskan isi hati tokoh si B, si C, dan lain-lain. Nah guys, itulah jenis-jenis sudut pandang atau point of view dalam cerita fiksi. Kamu lebih suka pakai sudut pandang yang mana?